Penataan tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN pada pemerintah pusat maupun daerah adalah bagian dari langkah strategis untuk membangun SDM ASN yang lebih profesional dan sejahtera serta memperjelas aturan dalam rekrutmen. Sebab, tidak jelasnya sistem rekrutmen tenaga honorer berdampak pada pengupahan yang kerap kali di bawah upah minimum regional atau UMR. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB Cahyokumolo menegaskan, strategi ini adalah amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Cahyokumolo mengatakan, saat ini tenaga honorer kesejahteraannya jauh di bawah UMR. Pemerintah dan DPR mencari jalan agar kompensasi tenaga honorer bisa setara dengan UMR. Banyak anggapan yang mengatakan bahwa pengangkatan tenaga non-ASN adalah perintah pemerintah pusat. Menteri Cahyo menjelaskan bahwa anggapan tersebut adalah salah. Sejak tahun lalu, rekrutmen tenaga honorer diangkat secara mandiri oleh masing-masing instansi. Agar ada standarisasi rekrutmen dan upah, gini tenaga non-ASN itu diharapkan dapat ditata. Dengan skema tersebut, pengangkatan tenaga non-ASN harus sesuai dengan kebutuhan instansi. Untuk mengatur bahwa honorer harus sesuai kebutuhan dan penghasilan layak sesuai UMR, maka model pengangkatannya melalui outsourcing. Yang saat ini statusnya honorer tidak langsung diberhentikan tahun 2023. Tenaga non-ASN tetap dibutuhkan, hanya saja pola rekrutmennya ke depan harus sesuai kebutuhan mendapat penghasilan layak, setidaknya sesuai dengan UMR. Demikian pernyataan dari mantan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Kawan, pemerintah juga mendorong tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 atau tenaga non-ASN lain untuk ikut seleksi calon ASN. Seleksi ini bisa diikuti oleh tenaga honorer melalui jalur calon pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K sesuai dengan pemenuhan syarat masing-masing individu. Sementara itu, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Alex Dini mengatakan, secara kebijakan, kesepakatan penanganan tenaga honorer oleh pemerintah diatur dalam PP nomor 48 tahun 2005, Junto PP nomor 43 tahun 2007, dan terakhir diubah dalam PP nomor 56 tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Semenjak 2012, pengangkatan pegawai non-ASN, khususnya pegawai honorer, seharusnya tidak dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan daerah. Bagi tenaga non-ASN yang memenuhi syarat menjadi CPNS atau P3K, pemerintah mendorong agar mengikuti seleksi yang dibuka pada tahun ini. Kawan, sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo menghimbau para pembina kepegawaian atau PPK instansi pemerintah untuk menentukan status kepegawaian pegawai non-ASN, non-PNS, non-P3K, dan ex-tenaga honorer kategori 2 paling lambat 28 November 2023. Hal ini tertuang dalam surat Menpan RB perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal utama yang diharapkan, pejabat pembina kepegawaian diminta untuk menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi calon PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023. Pengangkatan pegawai melalui pola outsourcing sesuai kebutuhan diharapkan dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan dan sesuai dengan karakteristik masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah. Cahyokumolo menegaskan bahwa pejabat pembina kepegawaian pada kementerian, lembaga, dan daerah tetap bisa mempekerjakan outsourcing sesuai dengan kebutuhannya, bukan serta-merta dihapus. Instansi pemerintah yang juga membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga. Menteri Cahyo mengungkapkan, pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap penyelesaian dan penanganan tenaga honorer yang telah mengabdi di lingkungan instansi pemerintah.
Langkah ini dilakukan seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya penataan SDM aparatur dan penguatan organisasi instansi pemerintah. Langkah strategis dan signifikan telah dilakukan pemerintah untuk penanganan tenaga honorer sesuai kesepakatan dengan DPR RI, 7 komisi gabungan DPR RI yaitu Komisi 1, 2, 3, 8, 9, 10, dan 11. Pada 2005 hingga 2014, berdasarkan kesepakatan tersebut, pemerintah telah mengangkat THK 1 sebanyak 860.220 dan THK 2 sebanyak 209.872 pegawai. Maka total tenaga honorer yang telah diangkat sebanyak 1.070.092 pegawai. Jumlah tersebut seperempat dari jumlah total ASN nasional yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga rata-rata komposisi ASN di kantor-kantor pemerintah sekitar 60% bersifat administratif. Dalam kurun waktu yang sama, pemerintah hanya mengangkat 775.884 ASN dari pelamar umum. Kawan, secara kebijakan, kesepakatan penanganan tenaga honorer oleh pemerintah diatur dalam PP nomor 48 tahun 2005, Junto PP nomor 43 tahun 2007, dan terakhir diubah dalam PP nomor 56 tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Dalam PP tersebut, tertulis bahwa THK 2 diberikan kesempatan untuk seleksi 1 kali. Hasilnya dari 648.462 THK 2 yang ada di database tahun 2012, terdapat 209.872 THK 2 yang lulus seleksi dan 438.592 THK yang tidak lulus. Sedangkan pada tahun 2018 hingga 2020 ada sebanyak 438.590 THK 2 mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara, CPNS dan P3K. Per Juni 2021, sebelum pelaksanaan seleksi CASN 2021, terdapat sisa THK sebanyak 410.010 orang. Dari 410 orang THK 2 terdiri atas tenaga pendidik, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh, dan tenaga administrasi. Sebanyak 184.239 dari tenaga administrasi tersebut berpendidikan D3 ke bawah, yang sebagian besar merupakan tenaga administrasi kependidikan, penjaga sekolah, administrasi di kantor Pemda, dan administrasi di puskesmas atau rumah sakit. Menteri Cahyokumolo menerangkan, penyelesaian pegawai non-ASN, non-PNS, non-P3K, dan THK 2 ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 96 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K pun menyebutkan bahwa pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak PP tersebut diundangkan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka penataan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pejabat pembina kepegawaian diminta untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. PP Manajemen P3K mengamanahkan bahwa PPK dan pejabat lain di instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Dengan demikian, pejabat pembina kepegawaian diamanahkan menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Cahyo menegaskan bahwa amanah PP ini justru akan memberikan kepastian status kepada pegawai non-ASN untuk menjadi ASN, karena ASN sudah memiliki standar penghasilan atau kompetensi, sedangkan dengan menjadi tenaga ahli daya atau outsourcing di perusahaan, sistem pengupahan tunduk kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana ada upah minimum regional atau upah minimum provinsi, UMR atau UMP. Demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk Anda. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap semangat dan tetaplah menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Dan tidak lupa bekerjalah dengan bahagia.
karena bekerja dengan bahagia akan memudahkan setiap penyelesaian tugas kita. Saya Pung Tia mengucapkan terima kasih karena sampai hari ini Anda masih setia menyimak video ini hingga akhir. Tonton terus video-video saya berikutnya ya.